Saudara-saudaraku yang terkasih, siapa yang menyangka akan ada hari di mana saudara-saudara tidak bisa saling menyapa satu dengan yang lain dalam jabat tangan yang hangat di Natal tahun ini? Siapa yang menyangka akan ada hari di mana saudara tak bisa saling memandang senyum ramah yang tersembunyi di balik masker pada Natal tahun ini? Siapa menyangka yang dulu kita peluk sebagai saudara sekarang bisa jadi membawa virus yang membahayakan kita? Siapa yang menyangka akan ada hari ini di mana kita saling curiga dan waspada satu dengan yang lain kepada mereka yang kita sebut saudara? Saudara-saudaraku sekalian, siapa yang menyangka gereja yang selama ini selalu terbuka untuk menerima dan merengkuh siapapun yang datang, kini harus membatasi ruang bagi anak-anak, bagi para lanjut usia. Saudaraku, siapa yang menyangka akan ada hari di mana kita seolah tercabut dari kultur keguyupan yang katanya khas GKJ. Siapa yang menyangka ngeriung di halaman gereja sesudah ibadah menjadi sesuatu yang terlarang untuk dilakukan, bahkan terlalu mewah untuk dibayangkan. Saudaraku, siapa yang akan menyangka bahwa kita tiba di mana cipika-cipiki yang biasa kita lakukan selepas ibadah berubah seolah seperti ciuman Yudas yang mematikan, sehingga kita tidak lagi bisa melakukannya. Saudaraku, siapa yang menyangka akan ada hari di mana kita beribadah dengan bergantung pada kuota dan koneksi internet? Siapa yang menyangka bahwa kita harus belajar membangun persekutuan secara virtual? Saudaraku, siapa yang menyangka seluruh rencana saudara hancur seketika saat pandemi ini datang? Siapa juga yang menyangka bahwa pandemi ini mampu memporak-porandakan kehidupan perekonomian banyak orang? Bahkan ada saudari-saudara kita yang terpaksa harus dirumahkan. Jemaat yang dikasih Tuhan, siapa yang menyangka pulang kampung halaman yang kita nantikan setiap tahun menjadi satu hal yang harus kita hindari, di mana kita merindukan momen itu. Saudaraku, siapa yang menyangka? Tak ada yang menyangka semua berubah menjadi sesuatu yang sulit untuk terselami oleh kita. Gerak kita terbatas, bekerja di rumah, belajar online, dan ribuan bahkan jutaan orang menjadi pedagang dadakan yang berjuang mengais harapan. Anak-anak kita tidak lagi bebas bermain di bawah terik matahari di kota urban ini. Bahkan untuk berjemur saja cukuplah beberapa menit. Pandemi ini telah menimbulkan keprihatinan bersama. Namun tidak sedikit orang yang sekarang sudah kehilangan rasa kemanusiaannya. Seperti korupsi dana bantuan sosial, menolak jenazah positif COVID-19, bahkan menolak tenaga medis yang telah berjuang bertaruh nyawa. Semua yang tidak kita sangka itu, yang kemudian kita sebut sebagai new normal, mungkin merupakan ketidaknormalan bagi banyak orang.
Namun dalam segala hal yang tidak disangka-sangka inilah, dalam segala ketidaknormalan yang harus kita rengkuh sebagai new normal, Sang Firman telah hadir menjadi manusia. Bukankah itu artinya Dia hidup di antara kita, di antara segala pergumulan manusia? Apakah Firman yang menjadi manusia itu juga ada di tengah pandemi ini? Ya, Dia bisa berada di mana saja, juga di tengah pandemi ini. Dia yang menjadi manusia itu lahir bersama kita yang tak bisa berjabat tangan. Dia membagikan sukacita di wajah kita, meskipun wajah kita tersembunyi di dalam masker. Namun sukacita yang Ia berikan memenuhi ruang gelap di hati kita. Dia yang menjadi manusia itu hadir memeluk batin kita yang rapuh, menggantikan jumpaan fisik di gereja dan ciuman hangat yang tak bisa kita terima dari saudara kita. Dia yang menjadi manusia itu hadir melampaui segala tempat. Bahkan ketika saudara hanya mampu menatap layar untuk berjumpa dengannya. Dia hadir dalam setiap kerinduan yang kita rasakan untuk bisa beribadah bersama di gedung gereja. Dia yang menjadi manusia itu hadir di dalam jerih juang saudara-saudara yang menjadi korban PHK selama pandemi ini. Dan juga hadir di dalam jerih payah saudara-saudara yang berjelih lelah mencari nafkah untuk keluarga, serta hadir di dalam kebosanan anak-anak yang menantikan kepulangan orang tua mereka. Dalam segala hal yang tak kita sangka-sangka, Sang Firman hadir menjadi manusia menepis duka, memberikan pengharapan bahwa segala hal yang tak sanggup kita selami, semua ada dalam pemeliharaan Sang Ilahi. Dalam segala hal yang tidak kita sangka-sangka, kita diajak untuk saling peka pada mereka yang merasa celaka, membagikan kabar dan semangat sukacita. Saudara, jangan menyerah, tetaplah tabah. Jagalah nyala api imanmu, sehingga tidak padam menghadapi pergumulan. Saudaraku, teguhkanlah hati, teruslah berharap tiada henti. Bersama Sang Firman yang telah menjadi manusia, masa berat ini mampu kita lewati. Selamat Natal.